Bab 264. Raihan dan Raya menurut. Keduanya berdiri berdampingan sambil memegang bukunya masing-masing yang dihadapkan pada seluruh keluarga yang hadir. Momen itu tak disia-siakan keluarga. Di antara mereka ada yang langsung mengabadikan momen bersejarah itu dengan memotret ataupun mengambil video. Salah satunya Ayu. Ia begitu excited memotret setiap momen sakral adiknya. Meski sudah ada fotografer khusus yang disediakan. Sekarang, silakan berikan mas kawin tadi pada istrinya. Sebagai simbol saja. Pak Penghulu kembali memberikan pengarahan. Raihan mengangguk lalu meraih kotak perhiasan berserta kotak berisi seperangkat alat salat. Berdiri saling berhadapan dengan Raya kemudian menyerahkan semua barang itu pada sang istri. Cifem tangan, kata penghulu saat Raya sudah menerima mas kawinnya. Raya tersenyum kikuk, merasa malu sekaligus serba salah. Namun, sekarang ia sudah berstatus sebagai seorang istri yang wajib menghormati suaminya. Ia pun mengulurkan tangan kemudian mencifem punggung tangan Raihan dengan jantung berdebar. Sekian lama saling mengenal, baru kali ini ia memegang tangan lelaki itu apalagi sampai menciumnya. Grogi bukan main. Sekarang giliran suami cifem kening sang istri. Arahan penghulu membuat Raya semakin dibuat tegang dan malu. Apalagi Raihan. Dia sampai berkeringat dingin dengan wajah pucat pasi. Bagaimana tidak? Dia yang selama ini tak pernah mengenal pacaran dan cinta-cintaan, harus mencifem seorang wanita di depan banyak orang. Gak perlu malu apalagi sungkan. Kalian sekarang sudah sah. Sudah boleh pegang-pegangan, cifem-cifman. Tapi kalau yang lebih jauh lagi, di kamar saja ya. Jangan di depan orang, kelakar penghulu untuk mencairkan suasana. Sayangnya, hal itu membuat Raihan justru semakin tegang. Namun ia memberanikan diri untuk mengikuti arahan penghulu. Dengan debaran jantung yang begitu hebat, Raihan memegang kedua pundak Raya kemudian mendekatkan bib R-nya ke wajah Raihan. Dan, kap, satu kecupan mendarat di kening Gat. Es itu. Hati Raya langsung meleleh dibuatnya. Ribuan kupu-kupu terasa berterbangan di sekitar kepalanya. Puluhan bunga-bunga pun terasa bermekaran di hatinya. Seumur-umur, baru kali ini dia disifem oleh seorang lelaki selain ayahnya. Raya pun hanya tertunduk malu-malu dengan senyum tertahan. Menyembunyikan rona merah di kedua pipinya. Sementara seluruh keluarga yang hadir langsung riuh bertepuk tangan. Ikut bahagia atas kebahagiaan sepasang pengantin di depan sana. Sudah cukup. Sekarang silakan duduk kembali, tutur penghulu. Alhamdulillah acara ijab kabul sore ini berjalan lancar. Selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah, mawadah, warahmah, lanjut penghulu. Acara sederhana itu pun ditutup dengan doa dan ucapan hamdalah bersama-sama. Seketika para keluarga pun 78 bergantian satu persatu untuk mengucapkan selamat kepada sepasang pengantin baru. Tentu kesempatan pertama diberikan pada Pak Damar sebagai tetua di keluarga tersebut. Dengan tatapan haru sekaligus bahagia, lelaki sepuh tersebut mengucapkan selamat kepada Raihan dan Raya. Memelfek kedua cucunya itu penuh kasih sayang. Semoga kalian selalu berbahagia. Tak terpisahkan sampai akhir hayat kelak, tutur Pak Damar. Setelah Pak Damar, giliran Umi Aminah yang langsung memelfek Raihan dengan perasaan campur aduk. Sebagai seorang ibu, tentu Umi Aminah menjadi orang yang paling bahagia saat sang putra akhirnya bisa bersanding bahagia dengan wanita yang dicintainya.
Selamat, nak, selamat. Selamat menempuh hidup baru. Jadilah suami yang senantiasa bertanggung jawab dan membahagiakan istrimu, tuturnya dengan suara bergetar. Setelah memelfek Raihan, Umi Aminah bergeser memelfek Raya yang kini sudah sah menjadi menantunya. Mencium kening menantunya itu penuh kasih sayang. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi pelengkap hidup putra Umi. Tetap temani dia dalam setiap langkah hidupnya, tutur Umi Aminah pada Raya. Insya Allah, Umi. Raya tersenyum di sela-sela bulir bening yang menetes di pipinya. Raya. Selamat, ya. Masya Allah, adikku yang cantik ini akhirnya sudah jadi istri orang. Dengan bersemangat, Ayu menyalami Raya. Saling berpelfkan dan cipika-cipiki. Makasih, Mbak. Nanti Raya minta tutorialnya agar menjadi istri yang baik seperti Mbak Ayu, timpal Raya sambil mengulum senyum malu-malu. Ada-ada aja kamu ini. Mbak juga masih belajar. Ayu menepuk bahu Raya pelan sebelum bergeser pada Raihan. Tolong jaga selalu Raya, ya. Sayangi dia sepenuh hatimu. Bahagiakan dia dan jangan pernah sakiti dia, pinta Ayu dengan tulus. Insya Allah, Mbak. Akan selalu saya usahakan untuk kebahagiaannya, jawab Raihan penuh keyakinan. Setelah Ayu, giliran yang lain seperti Pak Lukman, Bu Rati, Davin, Riri, Riki, juga Nuri yang memberi selamat. Dan Nisa menjadi orang terakhir. Mbak Raya, selamat ya. Semoga berbahagia. Maaf kalau aku pernah ada salah, kata Nisa dengan senyum tipisnya. Makasih ya, Nis. Aku seneng banget kamu datang. Aku juga minta maaf. Sama-sama saling memaafkan ya. Kita mulai pertemanan lagi dari awal, timpal Raya begitu ceria. Nisa mengangguk. Makasih, ya, balasnya. Setelah itu ia bergeser pada Raihan. Selamat, ya. Nisa turut senang dengan kebahagiaan A dan Mbak Raya, katanya sambil memaksakan sedikit senyuman, senyum untuk menutupi kehancuran hatinya. Sama-sama, Nis, balas Raihan. 79. Acara pun dilanjutkan dengan menikmati hidangan yang disediakan. Karena selain keluarga, mereka juga turut mengundang Pak RT dan para tetangga dekat agar pernikahan itu diketahui warga sekitar. Hingga jika esok atau lusa, mereka melihat kebersamaan Raihan dan Raya, tak akan ada fitnah yang timbul. Mau makan sekarang? Aku ambilkan ya. Tawar Raihan. Keduanya sedang duduk bersisian dengan perasaan tak karuan. Seolah masih belum percaya jika keduanya sekarang sudah sah suami istri. Aku kayaknya belum lapar, jawab Raya. Kakak aja gak apa-apa kan? Lanjutnya. Raihan mengangguk. Gak apa-apa. Aku lapar soalnya. Tadi pagi sarapan sedikit. Makan siang juga sama. Maklum, tadi tegang banget. Sekarang kan sudah lega. Jadi bisa makan banyak lagi, lanjutnya. Raya hanya mengangguk. Membiarkan Raihan beranjak dari duduknya lalu berjalan mengambil makanan. Tak berselang lama, kembali lagi dengan sepiring nasi dan lauk yang begitu menggunung. Banyak banget. Beneran lapar? Tanya Raya. Enggak, kan buat berdua. Aku sama kamu, jawab Raihan. Tapi aku sudah makan siang tadi, Kak, balas Raya. Itu kan siang. Sekarang sudah sore. Energinya juga pasti sudah habis apalagi setelah hal menegangkan barusan, timpal Raihan.
Makan lagi, iya. Biar aku suapin, lanjut Rayhan. Aku makan sendiri aja, Kak, tolak Raya buru-buru. Lah masih malu-malu padahal dalam hatinya mau. Ayolah, ini saja barengan. Ini banyak gini. Kalau aku makan sendirian gak akan habis, Mubasir. Katakan mau apanya? Sapi, ayam, atau ikan? Tanya Rayhan. Sapi aja, jawab Raya pasrah. Oke. Rayhan pun menyendok nasi yang sudah disiram sop itu kemudian mendekatkannya pada Raya. Semula, Raya begitu sungkan untuk membuka mulut. Namun, akhirnya ia memberanikan diri menerima suap demi suap makanan dari tangan lelaki yang sudah sah menjadi suaminya tersebut. Makan yang banyak biar cepat besar. Kelakar Rayhan sambil mengulum senyum. Aku sudah besar loh, Kak. Sudah jadi istri orang, balas Raya dengan senyum yang sama. Keduanya terkekeh pelan sambil menikmati makanan silih berganti. Satu suap untuk Rayhan kemudian suapan berikutnya untuk Raya. Begitu terus sampai makanan di piringnya habis tak bersisa. Katanya gak lapar, tapi disuapin habis juga, tutur Rayhan kembali menggoda sang istri. Terpaksa. Raya menyahut pendek. Terpaksa apa emang doyan? Timpal Rayhan. Lagi-lagi Raya mengulum senyum malu-malu. Ternyata makan dari tangan orang lain lebih kematian. Baru tahu. Kalau gitu, nanti aku suapi setiap mau makan ya. Mau. Balas Rayhan penuh senyuman. 80. Enggak. Kayak anak kecil aja. Tapi kalau sesekali, boleh. Jawab Raya sembari menundukkan wajahnya yang malu-malu. Cie, pengantin baru udah berani suap-suapan aja nih, goda Davin yang mendekati Rayhan dan Raya kemudian duduk di sana. Sepasang pengantin itu tak menanggapi apa-apa. Hanya sama-sama tersenyum malu-malu. Sekarang kan kalian sudah sah menjadi suami istri. Katakan mau bulan madu kemana? Mungkin kamu mau pergi ke suatu tempat, Ray. Biar kakak yang urusin semuanya, tawar Davin dengan wajah serius. Rayhan dan Raya saling pandang. Seolah memberi kode satu sama lain untuk memberikan jawaban. Nanti biar kami bicarakan berdua dulu, Vin. Tapi sepertinya, gak ada rencana bulan madu dulu dalam waktu dekat ini. Mungkin nanti kalau libur kuliah agak panjang. Rayhan mewakili untuk menjawab. Baiklah. Kalian kasih tahu saja aku kapan mau perginya. Iya. Davin menepuk pundak Rayhan kemudian kembali berlalu dari hadapan sepasang pengantin tersebut. Langit jingga di atas sana mulai berubah hitam kegelapan. Samar-samar suara orang mengaji mulai terdengar dari speaker masjid terdekat. Semua orang yang masih berkumpul di luar, mulai membubarkan diri karena waktu maghrib tak lama lagi akan menjelang. Ibu sama bapak pulang dulu ya, Ray. Kata Bu Rati pada Raya. Raya mengangguk pelan. Sejujurnya ia juga ingin ikut pulang, tapi kamar pengantinnya sudah disiapkan di rumah Ayu. Ayo, Dek, kita masuk. Sebentar lagi azan, ajak Rayhan. Raya tersenyum tipis untuk menyembunyikan rasa grogi yang kembali melanda. Meski begitu, ia tetap melangkah mengikuti kaki Rayhan menuju kamar mereka. Kamar yang sudah dihias sedemikian rupa untuk sepasang pengantin. Meski hanya dengan hiasan sederhana berupa taburan kelopak bunga dan lilin-lilin yang menyala indah. Silakan masuk, Dek. Kata Rayhan sembari membukakan pintu kamar tersebut.
Jantung Raya berdebar dengan begitu hebat kala kakinya mulai melangkah memasuki kamar. Menghirup aroma wangi dari kelopak mawar merah yang bertaburan. Bukan hanya Raya yang merasa tegang dan grogi, tapi juga Rayhan. Jantungnya terasa berlompatan kala ia menutup rapat-rapat pintu kamar tersebut. Bagi keduanya, ini kali pertama mereka harus satu kamar bersama lawan jenis meski kini statusnya sebagai suami istri. Keduanya kini masih sama-sama berdiri dengan kikuk. Bingung harus berkata apa dan bagaimana. Hanya canggung, tegang, dan salah tingkah yang dirasakan. 81. Badan Raya masih kaku bahkan sekadar untuk menoleh pada Rayhan. Suhu ruangan tiba-tiba terasa panas padahal AC sudah dinyalakan. Rayhan berdehem pelan untuk melonggarkan tenggorokan yang tiba-tiba tercekat. Ia juga mengusap tengkuk lehernya sendiri untuk mengurangi ketegangan. Sudah azan. Mau langsung salat, Dek? Tanya Rayhan mencoba mengurai rasa groginya. Aku mau mandi dulu kayaknya, Kak. Lengket banget, bajunya sedikit ngepas jadi bikin gerah, jawab Raya sambil tersenyum kikuk. Kakak ambil wudhu duluan aja. Biar bisa salat buru-buru, lanjut Raya. Oh, ya, sudah. Mandi dulu aja, Dek. Nanti aku bisa wudhu belakangan. Biar salatnya bisa berjamaah, timpal Rayhan. Raya mengangguk kecil. Kakinya kemudian melangkah buru-buru hendak menuju kamar mandi karena ingin segera lari sebentar dari suasana menegangkan itu. Sayangnya ia lupa, rok batik yang masih dikenakannya sedikit ngepas hingga membuat langkah kakinya terbatas. Alhasil kaki Raya tersandung dan hampir jatuh ke lantai. Beruntung Rayhan dengan sigap menangkap badan sang istri hingga tak sampai terjatuh. Kamu gak apa-apa, Dek? Tanya Rayhan yang masih memegang kedua pundak Raya. Raya menggeleng pelan dengan muka memerah antara malu dan salah tingkah. Apalagi kini posisi wajahnya dan Rayhan begitu berdekatan. Bahkan saling berpandangan. Keduanya bahkan tak sadar saat sepasang mata mereka saling mengunci satu sama lain untuk beberapa saat. Tanpa ada yang berkedip. Setelah beberapa detik berlalu, Raya keburu sadar dan merasa semakin salah tingkah. Aku mandi dulu, katanya sambil melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Kali ini ia melangkah lebih hati-hati dan pelan sembari menyembunyikan rona merah di kedua pipinya juga menahan debaran jantungnya yang terasa berlarian. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, Raya bergegas menutup pintunya rapat-rapat. Kemudian bersandar sejenak di daun pintu seraya menekan D4 danya kuat-kuat. Kedua matanya ia pejamkan rapat dengan tarikan napas yang panjang dan dalam. Duh, ya ampun. Kenapa gak pernah ada yang bilang kalau malam pengantin bisa bikin jantungan? Gumam Raya dengan embusan napas halus. Menyadari petang kian berlalu, Raya pun melepaskan baju kebaya yang melekat di badannya. Baju yang membuatnya sedikit kesusahan untuk bernapas padahal tak terlalu ngepas. Juga membuka rok batik yang membuatnya langkahnya terasa sangat terbatas. Lekas ia berdiri di bawah guyuran air shower yang airnya sengaja disetting dingin agar terasa segar. Apalagi badannya lumayan lengket oleh keringat padahal tadi siang sudah mandi sebelum dirias. Saat selesai mandi, mata Raya melebar dengan jantung berdebar menyadari sesuatu. Ia lupa membawa handuk bahkan baju ganti saking buru-buru ke kamar mandi. Aduh, bagaimana ini? Gumam Raya kebingungan. Ia sempat mondar-mandir sebentar karena sungkan untuk meminta bantuan pada Rayhan. 82. Mata Raya semakin melebar kala pintu kamar mandi diketuk dari luar. Apalagi saat mendengar suara Rayhan.
Dek, sudah belum mandinya? Kok lama? Nanti salat maghribnya telat loh, Dek. Iya, Kak. Sudah, kok. Tapi aku lupa gak bawa handuk. Aku juga belum bawa baju ganti. Raya sedikit mengeraskan suaranya agar terdengar Raihan. Kenapa gak bilang, Dek? Biar aku ambilkan, balas Raihan. Tapi handuk saja, iya. Kalau baju ganti khawatirnya salah, lanjut Raihan. Raya menghela napas dalam. Boleh, Kak, timpalnya akhirnya. Lagi pula, ia tak mungkin meminta Raihan membawakan baju ganti berserta dalaman-dalamannya. Malu sekaligus sungkan. Bentar ya. Aku ambil dulu. Raihan berjalan menuju lemari kemudian mengambil handuk dan kembali ke pintu kamar mandi. Oh nol. Ini, Dek, handuknya. Raihan mengetuk kembali pintu kamar mandi tersebut. Raya yang masih merasa grogi di dalam sana, membuka pintu kamar mandi. Sedikit sekali. Bahkan hanya cukup mengeluarkan tangannya saja. Mana, Kak? Raya meraba-raba di sekitar pintu kamar mandi mencari-cari handuk yang dipegang Raihan. Awalnya, Raihan ingin mengerjai Raya dengan pura-pura menarik lengan istrinya itu agar sang istri panik. Namun nyatanya, baru melihat lengan Raya yang mules sampai sebatas sikut saja, jantung Raihan sudah berdebar bukan kepalang. Malah ia duluan yang panik karena merasakan sensasi luar biasa yang tidak bisa digambarkan. Ini, Dek. Kata Raihan dengan suara terbatas sambil menyerahkan handuk ke tangan Raya. Makasih, kata Raya singkat seiring tangannya yang kembali menghilang diikuti suara pintu yang ditutup. Kembali. Raihan sendiri langsung mengusap wajahnya pelan sambil mengucap istighfar. Ia juga menepuk-nepuk D4 danya sendiri untuk meredakan debaran yang semakin mengencang. Belum sempat detak jantungnya mereda, Raya keburu keluar kamar mandi dengan tufah hanya terbungkus handuk pendek hingga bagian atas B4 dan wanita itu terekspos sempurna. Belum lagi bagian P4H yang juga terbuka. Juga rambut yang digelung ke atas hingga mempertonolkan bagian lehernya yang jenjan 9. Maaf aku lupa bawa baju ganti. Raya melangkah cepat menuju tempat tidur lalu buru-buru menarik selimut dan menutupkan selimut itu ke B4 dannya sendiri hingga terbungkus seutuhnya. Raihan yang dari tadi tanpa sadar hanya melongo tanpa berkedip, langsung mengerjapkan matanya saat Raya bersuara. Kak, katanya mau ambil wudhu. Kata Raya masih menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Oh, iya. Ini mau. Raihan menyahut kikuk dan serba salah. Kalau gitu cepetan. Katanya takut ketinggalan salat maghrib. Udah mepet loh waktunya. Timpal Raya. Raihan mengangguk kemudian melangkah memasuki kamar mandi. Momen itu pun dijadikan kesempatan oleh Raya untuk buru-buru mengenakan baju ganti. Sayangnya, ia lupa menyediakan baju ganti di rumah itu. Yang 83. Ia temukan di lemari, hanya dress pendek tanpa lengan. Mbak, tolong simpankan beberapa baju ganti buatku di rumah Mbak Ayu, pinta Raya pagi tadi. Beres, jangan khawatir. Biar aku yang pilih. Riri mengacuhkan jempol tangannya pada Raya yang bersiap mandi dan disuruh luluran oleh Bu Ratih. Cek, Mbak Riri. Raya menggerutu kesal. Namun ia tak punya pilihan. Mau tak mau akhirnya mengenakan baju tersebut. Baju yang ia sendiri bahkan lupa memilikinya.
Mana kekecilan lagi. Lagi-lagi Raya menggerutu di depan kaca saat menyadari jika dress tersebut begitu ketat di B4 dannya. Sampai-sampai ia merasa tak nyaman menggunakannya. Malu sekaligus risih. Belum lagi panjang dress tersebut hanya seatas lutut. Jail bener deh. Awas saja, iya. Raya bergumam sembari duduk di kursi rias. Menyisir rambutnya yang panjang sepunggung. Raya menoleh saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Lalu keluarlah Raihan dengan wajah dan rambut yang masih basah. Lagi-lagi Raihan malah tertegun di ambang pintu. Kakinya tiba-tiba kaku untuk melangkah melihat penampilan sang istri dalam balutan pakaian yang tak seperti biasa. Cantik, seks, menggemaskan, dengan rambut hitam panjang terurai yang baru pertama kali dilihatnya. Sungguh sempurna di matanya sebagai seorang suami. Kak, handuk. Raihan kembali terkesiap saat Raya tiba-tiba sudah ada di hadapannya sambil mengulurkan handuk. Lap dulu wajahnya masih basah, lanjut Raya dengan kikuk. Oh, iya, makasih, Dek. Raihan tak kalah kikuk. Ia mengusap wajahnya dengan handuk tersebut sambil menggumamkan istighfar berkali-kali dalam hatinya. Mbak Riri yang nyiapin baju ganti. Aku gak tahu dia cuma nyimpan baju ginian. Jadinya aku pakai saja, daripada gak ada sama sekali. Gak apa-apa kan? Tutur Raya apa adanya. Ia tak ingin Raihan salah sangka dan mengira dirinya yang sengaja memakai pakaian seperti itu. Meski sah-sah saja karena kini keduanya telah menikah. Gak apa-apa, Dek, cuma jangan keluar kamar saja, ya. Soalnya yang lain masih pada di sini. Aku gak mau ada lelaki lain yang melihat auratmu meski hanya selembar rambut. Sejak hari ini kamu milikku seutuhnya. Dan hanya aku yang berhak melihat dirimu dengan segala kesempurnaanmu itu, jawab Raihan penuh rasa takjub. Raya mengulum senyum lalu mengangguk mengerti. Ia sungguh terpana dengan jawaban sang suami yang betul-betul ingin menjaganya. Lagi pula, ia pun tolak berani mengenakan baju seperti itu di hadapan orang lain meski keluarganya sekalipun. Ayo, salat dulu. Ajak Raihan. Raya kembali mengangguk lalu buru-buru menyiapkan alat salat untuk dirinya dan sang suami. Menggelar 2 sajadah lalu mengenakan mukena yang diberikan sebagai mahar pernikahan. 84. Masya Allah, cantik sekali. Raihan kembali dibuat takjub dengan kecantikan sang istri saat mengenakan mukena yang menutupi seluruh tubuhnya. Lagi-lagi Raya mengulum senyum dengan hati berbunga-bunga. Sepasang pipi tanpa make up itu kembali merona dengan pujian yang terasa menerbangkan jiwanya ke angkasa. Sudah siap, Dek? Tanya Raihan, ia sudah berdiri tegak di atas sajadah di depan Raya. Raya mengangguk cepat. Antara bahagia, terharu, juga excited dengan momen yang selalu diimpikannya itu. Bisa salat berjamaah dengan lelaki halal yang sangat dicintainya. Suara basmalah mulai terdengar dari mulut Raihan yang sudah berdiri dengan hikmat di depannya. Raya sendiri pun sudah bersiap dengan melafalkan niat dalam hatinya. Allahu Akbar. Hati Raya bergetar dengan hebat saat mengikuti gerakan sang suami untuk mengangkat tangan memulai salat. Matanya sampai berkaca-kaca di tengah-tengah kehusyukan yang didirikannya. Apalagi saat suara merdu Raihan mulai mengalun di telinganya. Membacakan Al-Fatihah lalu diikuti surat pendek. Hingga gerakan-gerakan lain yang terus diikutinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi
Raya bergegas mengusap wajahnya pelan dibarengi ucapan hamdalah dan rasa syukur yang tiada batas karena sudah diberi kesempatan untuk menikmati indahnya mendirikan salat berjamaah dengan pasangan halal. Keduanya tak langsung beranjak tapi tetap dalam posisi yang sama untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan doanya, Raihan berbalik dan menatap Raya sambil tersenyum. Senyum penuh kebahagiaan yang baru pertama kali ia rasakan. Raya membalas senyuman itu kemudian mengulurkan tangannya. Mencifem punggung tangan Raihan dengan taksim. Selepas itu, giliran Raihan yang mencifem kening Raya hangat. Cifman untuk kedua kali setelah akad nikah terucap tadi.